pemirsa masih di podcast Kongko. Nah, sebelum kita membahas kembali topik kita tentang biliar, berikut saya tampilkan video keseruan pertandingan biliar. Ini dia. Ya, ternyata begitu meriah ya Pak peminat biliar ini, dan tentunya itu tadi keseruannya kelihatan dari para penonton dan juga para peserta yang luar biasa semangatnya untuk olahraga biliar ini. Nah, kita bertanya lagi nih Pak soal perkembangan olahraga di Kota Medan, tentunya untuk fokus ke biliar. Rudi bertanya lagi ke Pak Pak Fadil ya. Pak, nih seperti apa nih pembinaan bagi atlet biliar maupun pelatih ya? Bapak adakah langsung berkomunikasi atau di suatu tempat itu ngasih arahan ke mereka dulu sebelum pertandingan gitu? Gimana Pak? Boleh dijelaskan. Pembinaan khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ada pembinaan kepada atlet, yaitu transfer ilmu, coaching klinik, maupun pemusatan latihan baik di daerah maupun di nasional. Kemudian ada instrumen lain, ada stakeholder lain, yaitu pelatih juga, seperti itu. Ada pelatihan pelatih, sertifikasi pelatih, begitu juga wasit sebagai instrumen yang tidak terpisahkan untuk olahraga biliar. Itu juga ada pelatihan dan sertifikasi. Jadi pembinaan terus dilaksanakan karena sesungguhnya transfer ilmu ini adalah sebuah kebutuhan, sehingga waktu itu berjalan dengan atlet-atlet berlatih dengan standar-standar yang diharapkan itu. Jadi itu sudah dilakukan. Jadi setiap mereka melakukan Bapak menggunakan pembinaan di acara tersebut, mereka mendapatkan sertifikasi untuk ikut dalam acara tersebut ya. Untuk pelatih dan wasit. Tapi kalau untuk atlet, mereka akan dilatih dibina di pelatda-pelatda di daerah maupun di klub, yang mana hasil dari pelatihan-pelatih tadi itulah pelatih di daerah bagi mereka gitu. Nah, pertanyaan lainnya Pak. Nah, ini seperti yang Bapak katakan tadi, mahasiswa, murid atau masyarakat, apakah memang dari Popsi sendiri apakah ada mengedukasi atau memberitahukan apa pentingnya olahraga biliar ini? Apakah ada secara turun langsung ke lapangan? Boleh dijelaskan? Iya. Hari ini biliar itu sudah memperbaiki image-nya dibanding masa-masa lalu ya. Ini juga terlihat dari peserta dari kejuaraan nasional pelajar dan mahasiswa yang kita ikuti, yang kita laksanakan dan diikuti peserta yang terus meningkat. Kemudian ini menggambarkan bahwa atlet-atlet ini yang hadir juga kami perhatikan itu diantar oleh orang tuanya. Dan alhamdulillah sekarang lokasi-lokasi biliar itu sudah suasananya tidak lagi remang-remang. Remang-remang, ini kebanyakan yang tahunya remang-remang ya Pak ya? Ya, dulu seperti itu, sekarang itu sudah terang. Yang bekerja juga tidak seksi-seksi, sekarang sudah tertutup, bahkan banyak yang pakai jilbab, begitu juga atletnya. Nah ini secara konsisten eventnya kita laksanakan, dan lokasinya seperti itu, saat ini sudah mulai mendapat dukungan dari
dari otomatis ya tanpa disampaikan. Kemudian juga pertandingan di TV yang sering diselenggarakan oleh PB Popsi ini secara tidak langsung memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Inilah biliar pada saat ini sehingga alhamdulillah sekarang seperti kita ketahui banyak peminat di semua kalangan karena memang olahraga ini memiliki kelebihan yaitu bisa berlatih kapan saja, bisa berlatih sendiri, recovery-nya juga pendek, tidak ada batas usia. Nah, selama kita masih sehat dan mata sehat juga, jadi sehingga ini tidak seperti olahraga yang lain ada golden age ya. Kalau seandainya sudah terlalu tua main futsal nanti takutnya itu ada pengaruh kesehatan dan lain-lain. Jadi itu yang membuat biliar ini alhamdulillah sangat diminati dan banyak peminatnya saat ini. Gitu. Nah, pertanyaan untuk atlet nih, Bang Jaka dan Bang Marlando, kan udah sering ikut pertandingan. Nah, di mana-mana udah ikut pertandingan. Boleh tahu apa sih persiapan sebelum pertandingan itu, apa aja yang mau dipersiapkan dalam mau bertanding? Ya, apakah dari fisik, kesehatan, atau memang latihan sampai 24 jam, ada nggak seperti itu? Boleh dijelaskan Bang Jaka atau Bang Marlando dulu? Atau Bang Marlando dulu boleh dijelaskan? Oke. Kalau saya pribadi, yang perlu saya siapkan sebelum pertandingan itu adalah pikiran dan hati saya. Itu yang paling utama karena biliar ini sangat rentan dengan fokus. Harus fokus tentunya ya. Kalau secara lain teknik dan fisik itu udah suatu kewajiban sebagai atlet. Jauh-jauh sebelum pertandingan itu udah kita siapkan. Harus dijaga tetap ya. Hari H sebelum pertanding palingan kita sedikit ada stretching untuk melemaskan otot dan lain-lain. Terima kasih. Itu aja Bang Marlando. Bang Jaka sendiri persiapannya gimana? Atau memang nggak makan dulu, sarapan dulu, atau langsung aja karena takut ada rasa grogi nggak atau kalau mau ikut pertandingan itu? Ya kalau kita itu ya biasa kalau memang pertandingan ya memang seperti itu, selalu melakukan persiapan baik dari jauh-jauh hari. Kalau jauh-jauh hari ya seperti fisiknya, skillnya, latihannya, dan juga ya pikirannya kita manage. Begitu juga pada saat mau pertandingan, seperti jam makannya itu, bangun paginya itu jam berapa, semua hari-hari itu akan semua kita tata step by stepnya. Oke, itu berarti memang persiapan harus benar-benar matang gitu. Benar Mas. Nah, untuk keluarga sendiri nih, Bang Marlando sama Bang Jaka udah berkeluarga? Sudah. Gimana respon dari keluarga Abang ikut pertandingan biliar ini? Gimana? Apa support kah atau mereka selalu ngikutin gitu Bang Marlando atau Bang Jaka latihan ke lokasi acara atau gimana? Kalau keluarga mereka sangat support, bahkan dalam beberapa pertandingan apabila itu tidak terlalu jauh mereka sering ikut menonton. Dalam latihan juga kadang istri dan anak itu melihat latihan, ya sekalian saya juga mengenalkan kepada anak-anak saya, kan mereka sudah mulai gede nih. Ya ini ya, ini ayah latihannya ini ya, kamu kalau nanti mau apa ini, makanya dari awal saya mau visualisasikan juga ke mereka. Oh, jadi mau ke anak mau ditransfer juga nih. Kalau memang ilmunya kalau memang mereka ada minatnya ke situ. Jadi nggak dipaksakan saya buat anaknya gitu. Mau jadi yang penting dikasih tahu, dikenalkan dulu gitu. Oh, inilah kehidupan. Inilah kehidupan ayahnya buat ayahnya gitu ya. Kalau Bang Marlando sendiri gimana? Kalau keluarga? Kalau keluarga termasuk istri ya, Bang. Ya. Memang awalnya kita sebelum membentuk rumah tangga ya, istri kenalnya kita itu sudah tahu gitu. Ya, profesi saya itu sebagai atlet, Pak. Jadi sudah saya kasih tahu, saya kenalkan bagaimana dunia biliar, kehidupannya seperti apa, sudah saya jelaskan. Makanya udah istri mengedukasi ke istri suka biliar nggak? Iya. Jadi ikut main juga. Dia ikut, karena olahraga biliar ini adalah menurut saya olahraga prestasi, suatu kebanggaan, Pak. Bisa bawa nama negara, bisa membesarkan nama daerah, bisa membesarkan nama keluarga. Di masyarakat kita terpandang sebagai atlet yang itu memang atlet itu adalah gitu ya, memiliki suatu tanggung jawab, memiliki suatu kedisiplinan di atlet itu, Bang. Seperti itu. Nah, untuk Pak Wadil nih, ini untuk apakah PB Popsi ini memiliki tempat khusus ya sebagai lokasi latihan para atlet biliar? Apakah ada tempat khususnya gitu? Bukan hanya sebagai tempat orang yang memang anak-anak muda sekarang yang aku boring nih di rumah gitu, mau main biliar tempatnya di sini gitu kan. Tapi untuk
Pak Fadil sendiri apa ada memang tempat khusus untuk para atlet atau masyarakat yang ingin berlatih, atau memang harus daftar dulu atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Iya, kalau untuk PB Popsi itu ada pusat latihan nasional. Ya. Itu di Wisma Indovision 2 di lantai 7 ya, satu lantai. Ketua Umum PB Popsi Pak Haritanu menyiapkan. Itu ada 14 meja di sana yang terdiri dari 3 disiplin, pool 8, snooker 4 dan carom 2 ya. Itu sangat memadai untuk atlet berlatih. Itu selalu digunakan untuk pemusatan latihan nasional. Nah, besok PB Popsi juga Pak Haritanu khususnya itu membuat sebuah lokasi yang untuk pro ya, untuk internasional, untuk pro dengan meja yang first class, salah satu brand ya. Itu besok akan diresmikan dan mungkin ini akan digunakan juga untuk pemusatan latihan nasional dan event-event seperti Indonesia Open dan lain-lain yang direncanakan di tempat tersebut. Nah, jadi sehingga atlet-atlet khusus untuk pusat latihan nasional itu dimanfaatkan untuk persiapan event multi event internasional seperti SEA Games. Namun kalau untuk yang Pro Billiard Series ini, yang satu lagi Pro Billiard Center ini mungkin akan digunakan untuk yang coaching tadi. Jadi sehingga teman-teman dimanapun berada mungkin apabila mendapat informasi ini sudah bisa mempertanyakan untuk itu. Dan insya Allah kita memang ada program untuk memberikan pelatih yang baik untuk siapa saja yang berminat untuk berlatih. Tapi khusus disiplin pool ya. Disiplin pool. Yang untuk di PBC di Kebon Siri. Di Kebon Siri Jakarta ya Pak. Nah, Bapak tahu sendiri mengetahui nggak untuk atlet ini udah berapa orang gitu yang selain Bang Marlando, Bang Jaka, boleh tahu nih ada sudah yang Bapak ketahui udah berapa orang yang ikut biliar ini yang sudah ikut pertandingan? Biliar di ini Indonesia atau di Kota Medan sudah banyak sekali ya, banyak untuk sekali, yang Pak. Nasional ya. Yang nasional Kalau untuk yang daerah saja kemarin itu ada 15 orang mereka yang untuk persiapan Sumatera Utara. Kalau SEA Games itu tergantung nomor pertandingan yang bertandingkan. Pernah 10, 13, 15, bahkan di bawah 10 juga pernah. Dan itu atletnya ada yang tetap, kadang-kadang berganti ya. Pak, ya. Nah, jadi berganti tadi banyak ya, banyak sekali. Contohnya babak kualifikasi PON kemarin 300-an. PON sendiri itu termasuk tuan rumah dan DOB itu sekitar 140 yang PON. Jadi sebenarnya itulah atlet-atlet yang berprestasi baik di nasional maupun di event internasional ya. Tapi kalau komunitasnya sangat banyak sekali, banyak sekali. Jadi banyaknya udah ini ya Pak, di mana-mana ya Pak. Kalau di survei di sekolah, mana yang hobi voli, mana yang hobi bola, saya yakin yang hobi biliar itu lebih banyak. Lebih banyak ya Pak ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk Bang Jaka sama Bang Marlando ini pasti di lapangan waktu pada saat ikut pertandingan ada dong pasti kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Pernah nggak dialami kendala apa saja yang kalau misalnya mau menghadapi pertandingan seperti itu biliar ini? Kalau Marlando sendiri kendala-kendala yang sering dihadapi adalah masalah konsentrasi ya. Adanya gangguan-gangguan yang tidak bisa kita kontrol. Apa berpengaruh dengan suara, teriakan? Ini kan supporter nih pasti ada nih dong. Nah, itu pasti ada gitu. Apakah pada saat mensodok bola itu ini berteriak semua atau gimana? Itu termasuk fokusnya Bang Marlando bisa fokus atau enggak sih? Oh iya itu tadi makanya kita harus banyak berlatih dengan pelatih mental juga untuk membentuk mindset kita yang akarnya kuat. Ya. Jadi makanya ada gangguan-gangguan kecil seperti itu bisa kita hadapi, kita minimalisir untuk menjadi gangguan terhadap diri sendiri. Makanya biliar ini sangat kompleks menurut saya. Kekuatan pikiran sangat dibutuhkan. Karena pada saat pertandingan itu pasti supporter ada ya di lokasi. Benar, ya. Pasti apalagi keluarga membawa supporter dan berteriak pastinya Marlando gitu, Bang Jaka gitu ya. Kalau Bang Jaka sendiri gimana? Kendalanya apa nih?
Kalau saya sih sama seperti yang dikatakan sahabat saya Marlando, sebenarnya itu kendalanya lebih kepada diri sendiri, macam mana memanage pikiran, macam mana memanage konsentrasi, Fokus gitu, tentunya fokus. ya. Karena kan di biliar ini pada saat bertanding, pada saat kita yang memiliki kesempatan, lawan kita itu hanya duduk, berbeda dengan beberapa olahraga lain seperti tenis. Kalau kita mukul lawannya langsung kembaliin. Kalau biliar ini kan tidak seperti itu. Kita apabila dikasih kesempatan, kita hanya dituntut memaksimalkan kesempatan yang kita miliki, sehingga dia kendalanya itu hanya di diri sendiri, macam mana pikiran kita, macam mana memanage napas, seperti itu Mas. Oh, jadi kan sekarang ini saya kan kurang paham nih main biliar nih. Jadi pengen saya jadi penasaran belajar biliar juga nih. Jadi kan itu di bola itu ada nomor-nomor gitu. Apakah memang pada kita sodok itu kita mengikuti nyodoknya ke nomor urutan dari bola tersebut, atau memang acak, atau memang kita tujuannya untuk memasuki bola itu ke dalam lubang meja itu? Benar nggak? Gimana tuh? Dia ada beberapa jenis permainan sih. Ada namanya bola 9, bola 10, bola 15. Kalau main yang di nomor itu kita mesti memukul bolanya berurutan. Tapi kalau bola 8 contohnya ya, dia hanya antara bola besar dan bola kecil. Dia tidak mesti dengan nomor yang berurut. Yang penting kalau kita itu bola kecil, musuh kita bola gede gitu. Kalau musuh kita bola kecil, kita bola gede, seperti itu. Jadi tidak semua permainannya itu serupa. Ya kan kebanyakan sih ada yang ngaco, yang penting masuk ke dalam lubangnya gitu ya Pak ya Pak. Nah ternyata ada memang ininya ya, memang syaratnya seperti jenis-jenis itu. pertandingannya. Jenis-jenis pertandingannya juga ada berarti ya. Nah itu Pak Fadil sendiri nih ya, apakah PB Popsi ini memiliki maaf seperti apa struktur ya Popsi ini ke pengurusan PB Popsi, struktur kepengurusannya ada atau gimana? Iya, pengurus PB Popsi itu pengurus besar ya, itu untuk pengurus pusat. Jadi pengurus pusat, kemudian ada pengurus provinsi, ada juga pengurus kabupaten, pengkap atau pengkot atau pengcap dikatakan sering. Nah itu untuk jenjang-jenjangnya ya. Dan kemudian struktur di setiap pengurusan itu ada ketua umum, ada ketua harian, sekretaris, bendahara, seperti normalnya organisasi yang lain, para wakil ketua. Nah wakil ketua ini selalu normal juga, ada organisasi, ada pembinaan dan prestasi, kemudian ada bidang umum, ada kalau untuk PB Popsi yang saat ini ada pengembangan industri olahraga, kemudian ada marketing juga.